Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Sikidal Arif Rahman Hakim atau Sikidal ARH di channel YouTube BSP Top. Apa kabar para sahabat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu semangat, bahagia, meraih kesuksesan dan dalam naungan Allah. Amin. Para sahabatku dimanapun berada, saya lahir dalam kondisi fisik normal. Saat kelas 2 SD di tahun 70-an, tangan kanan saya terkena ledakan petasan atau mercon karena lukanya sangat parah. Kemudian dokter memutuskan harus diamputasi. Jadi diamputasi di bawah sikut. Sebelum cacat, aktivitas saya menggunakan dengan tangan kanan. Nah, perubahan setelah menjadi seorang disabilitas, saya beraktivitas dengan tangan kiri dan itu butuh proses yang nggak sebentar. Tapi berkat kemauan yang keras, saya dapat lancar beraktivitas dengan tangan kiri. Jadi teman-teman, saya menyarankan berkaca dari pengalaman pahit saya yang terkena ledakan mercon, teman-teman yang punya anak atau cucu, tolong jangan boleh bermain petasan atau mercon karena sangat berbahaya. Dan saya salah satu contoh korban dari ledakan petasan. Dalam kesempatan ini saya akan bercerita tentang aktivitas saya di dunia tenis meja. Seorang penyandang disabilitas seperti saya itu harus pandai bergaul, harus membuka diri, nggak boleh kuper atau kurang pergaulan. Penyandang disabilitas nggak boleh minder atau rendah diri, harus pede, harus punya semangat tinggi, nggak boleh kalah sama orang-orang yang fisiknya normal. Orang tua saya terus memompa semangat saya untuk bergaul. Ya, namanya penyandang disabilitas tentu ada yang melecehkan, ada juga yang menghargai. Udahlah, memang kehidupannya begitu harus dijalani. Saat diajak nggak boleh tersinggung, nggak boleh marah, harus tegar. Terus kaitannya dengan tenis meja adalah begini. Dulu waktu kecil saya hobi main sepak bola, kasti, badminton. Kemudian ketika kelas 5 SD saya tertarik pada dunia tenis meja. Ternyata main tenis meja itu nggak segampang main bulu tangkis. Saat saya servis sering nggak dapat mukul bola atau bahkan batnya terlepas. Nah, tapi karena saya kepingin bisa main pingpong, saya terus latihan. Nah, saya menganggap
tenis meja salah satu sarana yang bagus untuk bergaul. Jadi saya mulai super aktif main pingpong setelah berumur dewasa. Eh, saya latihan di daerah saya di Kabupaten Bekasi, juga latihan di tempat-tempat lain. Bukan hanya latihan tapi juga mengikuti turnamen. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap orang-orang terhadap saya saat latihan maupun ikut turnamen. Ya jujur, saya harus bilang dengan kritis. Ada yang senang, ada yang menganggap sebelah mata. Ah, bisa apa itu orang disabilitas, orang cacat? Nggak perlu diambil hati. Jadi saya punya keinginan kuat untuk maju, jadi saya anggap suara-suara minor, suara-suara sumbang tentang fisik saya abaikan. Enggak. Jadi kalau ada yang melecehkan saya, biarin aja lah. Yang penting saya fokus main dan saya yang penting menjaga etika dalam pergaulan. Orang yang ingin maju nggak boleh minder. Orang yang ingin sukses nggak boleh rendah diri di bidang apapun. Nah, di dunia tenis meja begitu juga. Sering terjadi di berbagai turnamen yang dalam jumlah besar sampai ratusan orang. Saya satu-satunya peserta penyandang disabilitas, tapi saya pede. Kenapa saya pede? Ya karena itu saya bertekad nggak boleh minder karena saya ingin maju. Di sejumlah turnamen, alhamdulillah saya berhasil menjadi juara, dan meskipun saya seorang penyandang disabilitas, aktivitas latihan dan mengikuti turnamen lebih banyak untuk yang umum. Artinya saya berkompetisi dengan orang-orang yang berfisik normal. Sebagian kecil saya ikut turnamen khusus penyandang disabilitas. Saya saat ini tercatat sebagai anggota National Paralympic Committee of Indonesia Kabupaten Bekasi. Berkompetisi di turnamen tenis meja yang bersifat umum itu merupakan tantangan yang menarik. Disitulah saya berupaya menampilkan skill terbaik hasil dari latihan-latihan sebelumnya. Saya punya prinsip, kalau ada orang yang mengejek saya biarin aja, nggak usah ambil pusing. Bahkan ada orang yang belum kenal saya, begitu main sama saya meremehkan, tapi setelah dia kalah nyesel. Saya nggak akan membalas ejekan orang-orang yang menghina fisik saya, biarin aja, itu saya kembalikan kepada Allah. Biarlah Allah yang membalas. Saya hanya fokus, saya ingin maju, saya harus berusaha bermain sebaik mungkin. Nah, teman-teman yang sesama penyandang disabilitas, ayo perluas pergaulan, jangan hanya latihan di satu tempat saja. Coba
bikin terobosan, latihan di tempat-tempat lain, bertemu dengan teman-teman baru itu kalau mau maju. Dan saya yakin teman-teman penyandang disabilitas juga ingin maju. Kuncinya itu jangan minder, jangan rendah hati. Demikian pengalaman saya sebagai seorang penyandang disabilitas yang aktif latihan dan mengikuti turnamen tenis meja di beberapa tempat di tanah air. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.